Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, masih dalam materi mobile programming Android. Kita akan meneruskan materi sebelumnya dengan materi hari ini. Mari kita mulai materinya. Oke teman-teman, materi yang akan kita bahas pada hari ini masih mengenai pada Java ya. Kita akan membahas tentang implementasi kelas dan objek pada Java, dan kita nanti akan coba ada latihan codingnya ya. Oke, pertama pengertian kita akan bahas kelas itu apa dan objek itu apa. Secara teori, kelas itu merupakan sebuah kerangka atau model yang berfungsi untuk tempat menaruh dan mendeskripsikan variabel, metode atau perilaku dari sebuah objek. Penamaan kelas di program harus sama dengan di struktur file extension .java. Jadi jangan salah, contoh kelas binatang .java, kelas mobil .java, kelas buah dan lain-lain. Sedangkan objek merupakan bentuk jadi dari sebuah kelas. Jadi kelas itu akan dijadikan sebuah template atau cetakan dari sekelompok objek yang memiliki properti yang sama. Untuk membuat sebuah objek harus melakukan instansiasi dari suatu kelas yang ingin digunakan sebagai objek. Jadi kesimpulannya, kalau kita membuat suatu objek itu, ya kita harus melakukan instansiasi dari suatu kelas yang sudah kita buat. Jadi kita harus bikin kelas dulu, baru kita bisa bikin objeknya. Oke, ini contohnya. Misal kita punya kelas mahasiswa ya. Di sini ada codingnya, misalkan ada public kelas mahasiswa. Artinya ada kelas mahasiswa dengan modifiernya public dan memiliki atribut string, nama, name yang tipe datanya string juga, dan umur tipe datanya integer. Nah, kita bisa membuat objek mahasiswa menggunakan kelas mahasiswa dengan cara pada baris pertama kita lakukan dulu proses instansiasi. Caranya kita panggil nama kelasnya mahasiswa, terus kita kasih nama aliasnya mhsobj. Di sini aliasnya saya buat sama dengan new mahasiswa kurung buka kurung tutup. Ini namanya proses instansiasi. Nah, berikutnya mhsobj ini alias yang objek yang kita udah buat ini, kita langsung bisa assign nilainya. Cara assign itu ya tinggal kita panggil objeknya mhs.obj titik name, langsung kita sama dengan aja kita assign nilainya. Terus ada mhsobj nama, kita assign juga berikut beserta umurnya. Nah, untuk cara akses value dari objek yang kita udah assign, ini saya contohnya kita print out di konsol ya. Jadi aksesnya tinggal mhsobj titik name. Ini kita udah bisa akses objek.nama dan objek.umur. Sesimpel itu. Jadi sesuai dengan teorinya sebelumnya, objek itu merupakan proses instansiasi dari suatu kelas. Jadi kelas ini kita bikin dulu template-nya atau cetakannya, baru kita bisa bikin objek. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan aja langsung. Kita coba latihan objek ini dan kelas ini menggunakan project pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kan kita membuat aplikasi tentang konversi suhu ya. Cuma ini kita rubah. Jadi nanti kita bikin kelas suhu. Nah, ada atributnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Dan terus kita bikin function untuk konversinya. Jadi di dalam kelas itu, ingat ya, pada pertemuan sebelumnya udah dibahas, kelas itu kita bisa bikin atribut dan juga function di dalamnya. Jadi nanti kita akan bikin function untuk konversi suhunya. Nah, ini rumus-rumusnya. Oke, langsung aja ya. Kita buka project pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kan kita bikin ini baru 2 ya, konversi dari Celsius ke Fahrenheit dan Reaumur. Sedangkan di sini kita buat sampai ke Kelvin. Berarti kita edit dulu ya UI-nya. Buka activity main.xml-nya. Nah, ini kita copy paste saja biar cepat. Oke. Kita tambahin satu lagi. Kelvin ya.
kasih nama edt Kelvin. Oke, udah ya, kita punya 3 ya. Jangan lupa di save. Setelah itu, nah, tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat kelas suhunya dulu dengan atribut ini ya, Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke, cara bikin kelasnya di dalam project package kita com.umb.prj konversi suhu ini, kita klik kanan, kita new, kita pilih Java class. Ingat, kelasnya untuk Android tipenya Java ya. Nah, kita kasih nama suhu. Oke, kita enter. Nah, kita udah punya kelas suhu nih. Oke, sekarang kita buat atributnya. Atributnya itu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Pada pertemuan sebelumnya untuk tipe datanya yang kita gunakan itu double ya, karena kan konversinya bisa, angkanya itu bisa pecahan ya. Jadi kita kasih nama aja di sini Celsius. Terus kita bikin lagi Fahrenheit, kita bikin lagi double, Reaumur, dan juga Kelvin ya. Oke, nah kita udah punya nih kelas suhu dengan atribut yang sudah ditentukan. Nah, berikutnya kita akan membuat function untuk konversi suhunya. Nah, berarti di sini kita butuh 3 function nih. Function pertama untuk konversi Celsius to Fahrenheit, Celsius to Reaumur, dan Celsius to Kelvin dengan rumusnya seperti ini ya. Jadi kita langsung bikin aja fungsinya di sini. Kita bikin public, metodenya double ya, karena kan kita mau mereturn nilainya itu double. Ini saya ganti double-nya yang dia kecil ya. Oke, kita public, kita mau return nilai double. Kita kasih nama functionnya konversi Celsius to, apa yang pertama, saya bikin Fahrenheit ya, Fahrenheit. Oke, buka kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita terima lemparan apa, Celsius ya, Celsius, karena nanti kita akan konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Ini kita langsung return aja ya, return, karena ini tipenya metodenya udah double, jadi kita bisa langsung return aja nih. Kita masukin rumusnya 1,8 kali Celsius ditambah 32. Oke, 1,8 dikali Celsius. Celsius ini Celsius sesuai dengan lemparan parameter yang nanti akan memanggil function ini ya, ditambah 32 ya. Kita tambah 32 titik koma. Oke, selesai. Kita bikin satu function. Berikutnya kita kopas saja, kita bikin 2 function lagi ya. Nah, ini kita ganti jadi itu Reaumur, dan ini kita ganti jadi itu Kelvin. Oke, tinggal kita ganti rumusnya. Reaumur itu 0,8 kali Celsius. Untuk Kelvin 273 tambah Celsius. 273 ditambah Celsiusnya. Oke. Sorry, kehapus. Oke, kita udah selesai nih bikin satu kelas sesuai dengan aturannya. Kita udah bikin kelas suhu dengan atribut Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, dan kita sudah membuat function untuk konversi suhunya. Kita udah punya Celsius to Fahrenheit, Celsius to Reaumur, dan Celsius to Kelvin ya, dengan parameter lemparan dari Celsius. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan edit coding untuk hitung konversinya. Sebelumnya kan seperti ini ya coding kita ya.
Nah, sekarang kita nggak perlu lagi nih kayak gini nih. Ya. Ini kan function, sebelumnya kita punya function ini ya. Nah, function ini kita udah nggak perlu pakai nih. Karena kan kita udah punya function di dalam kelas suhu kita ya. Tinggal kita panggil aja. Caranya gimana, ingat di slide. Dalam kita membuat objek, kita harus, yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan proses instansiasi. Oke. Ini juga udah nggak perlu ya. Langsung aja proses instansiasi. Kita panggil kelas suhu. Ya, suhu ya. Kita kasih namanya suhu obj atau suhu objek. Atau obj suhu lah ya. Untuk menandain dia ini objek. Sama dengan suhu new suhu. Oke, koma. Nah, dengan seperti ini kita udah bisa punya objek nih, suhu nih, berdasarkan kelas suhu yang kita buat. Ini instansiasi kita bisa melakukan berkali-kali ya. Misalkan kita mau punya objek suhu, ada 2 objek, misalkan yang ini suhu 2. Nah, nanti nilai yang objek suhu sama objek suhu 2 ini beda. Walaupun kita mau menggunakan kelas suhu yang sama. Karena konsepnya ingat, suhu itu merupakan seperti cetakan ya di sini. Template. Jadi kelas itu template atau cetakan. Jadi kita ngebuat objek menggunakan template dari kelas suhu. Teorinya seperti itu. Nah, kita nggak butuh 2 objek ya, kita cukup 1 objek aja. Nah, berikutnya, karena kita udah punya nih ya, langsung kita lakuin proses konversi. Nah, proses konversi ini udah nggak berlaku nih. Kita hapus ya. Oh, bentar. Ini kita edit aja di sini. Ini kan udah benar ya, ngambil edit Celsius ke toString-nya. Nah, yang ini kita tinggal ganti nih. Obj suhu dot Celsius-nya kita panggil. Nah, oke. Jadi kita udah ngambil nilai Celsius dari edt-nya ke dalam parameter Celsius yang ada di objek suhu. Nah, berikutnya ini berarti kita ganti-ganti semua nih. Kan kita mau hitung Fahrenheit kan. Fahrenheit. Ini kita mau hitung Reaumur. Kita copy aja. Nah, di sini kita mau hitung Kelvin. Nah, kita udah punya nilai Celsiusnya nih ya. Nah, berikutnya Fahrenheit kita panggil nih. Function yang kita udah bikin di dalam objek suhu tadi. Nih, dalam kelas suhu kita udah punya function ya. Nah, kita tinggal panggil function ini untuk menghitungnya, untuk hitung konversinya. Kita panggil functionnya, cara panggilnya, objeknya dulu kita panggil, lalu titik. Nah, kita pilih nih, konversi Celsius to Fahrenheit ya. Nah, lihat, di Fahrenheit ini muncul nih, harus lempar parameter Celsius. Nah, kita udah punya Celsiusnya ini kan, tinggal kita masukin aja di sini. Objek suhu dot Celsius. Nah, begitupun untuk yang Reaumur dan Kelvin, kita copy paste aja. Nah, ini kita di belakang sini kita ganti ya. Ini jadi Reaumur. Ini juga kita ganti konversi Celsius to Kelvin. Oke. Kita udah berhasil nih, kita udah bisa ngambil nilai Celsius, terus kita konversi ke Fahrenheit, kita konversi Reaumur dan Kelvin. Kita udah punya nilainya nih. Berikutnya tinggal kita send value to user interface-nya. Oh, ini kita kurang edt satu lagi ya. Kan tadi kita baru nambahin ya. Kita siapin dulu di sini edt Kelvin. Tadi kan baru kita tambahin. Nah, di sini edt Kelvin. Kita bridge dulu ya. Kita hubungkan edit text find view by id edt Kelvin. Oke. Berikutnya kita tinggal send value to UI.
Nah, ini kita ganti nih. Ini kita lempar berarti objek suhu dot Fahrenheit. Ini kita tinggal ganti objek suhu dot Reaumur. Oke. Kita tambahin satu lagi yang untuk Kelvin ya. Ini pun kita ganti Kelvin. Oke, good. Kita coba ya. Ini sudah running di emulatornya, tinggal kita refresh saja. Ini aplikasi sebelumnya ya. Ya, oke, udah muncul. Kita coba ya, masukin 10, kita konversi. Oke, good. Berhasil ya. Sudah sesuai dengan latihannya ya. Oke. Jadi dari input suhu ke konversi ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, kita review lagi codingnya. Jadi pertama yang tadi kita udah lakuin adalah kita buat dulu kelasnya, kelas suhunya dengan atribut Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, dan memiliki 3 function untuk konversi. Functionnya yang satu konversi Celsius to Fahrenheit, terus konversi Celsius to Reaumur, dan Celsius to Kelvin. Nah, ingat kelas ini nih kita akan gunakan sebagai cetakan atau template tadi ya, template. Nah, kelas ini kita akan gunakan untuk membuat objek. Nah, cara membuat objek kita harus lakuin instansiasi dari suatu kelas. Jadi kita lakuin instansiasi dari kelas suhu, kita bikin objek namanya obj suhu. Setelah itu baru kita bisa akses semua atribut dan juga function yang ada di dalam kelas suhu. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga materi pertemuan kali ini bermanfaat. Oke, cukup yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa pelajari ya dengan baik dan keep learning and sharing teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.